Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali diizinkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah dan semoga menjadi sebab kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah Al-Muhafazatu 'alat Taqwa, memelihara ketakwaan. Sebuah tema yang sangat penting karena menyangkut bekal terbaik kita menghadap Allah. Allah ingatkan kita di surat Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita baru mudik ke kampung halaman, perbekalannya sudah banyak. Padahal mudiknya tidak lama, hanya 1 pekan, 2 pekan. Tapi Masya Allah perbekalannya begitu banyak. Bagaimana dengan kita ketika kembali menghadap Allah? Tentu butuh perbekalan, dan bekal terbaik adalah takwa. Maka semakin tema ini menjadi penting karena kita ditinggal oleh Ramadan. Biasanya kita kalau berpisah dengan Ramadan, itu takwanya naik apa turun, Pak? Ya. Masjid tambah ramai atau tambah sepi? Pengajian semarak atau sedikit yang hadir, Pak? Ya. Makanya tema ini semakin penting menjadi renungan saya pribadi dan kita semuanya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita memelihara ketakwaan kita kepada Allah? Pertama, yaitu dengan al-istiqamah 'alat ta'ah. Istiqamah di atas ketaatan. Istiqamah salat jamaah, istiqamah ngaji, istiqamah baca Quran. Ini cara kita memelihara ketakwaan. Istiqamah ini perkara penting. Maka saking pentingnya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling istiqamah, itu masih diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah. Ditandai turunnya ayat 111 di surat Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu bersama orang yang taubat bersamamu, jangan pernah melampaui batas. Ketika ayat ini turun, Ibnu Abbas mengkisahkan, ma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'an ayatun kanat ashadda wala ashaqqa min hadhil ayah. Tidak ada ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi yang lebih berat dan lebih payah dibandingkan ayat ini. Lamma unzila hadhil ayah syammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ibadah fama ru'iya dhahikan
Ketika ayat ini turun, Nabi bersungguh-sungguh ibadah. Nabi tidak pernah terlihat tertawa. Orang ketika diberi perintah lalu tidak sempat tertawa, itu kira-kira perintahnya ringan apa berat, Pak? Itulah beratnya istiqomah. Falamma asra'a ilaihi syaib qala li ashabihi syayyabatni suratu Hud wa akhawatuha. Ketika Nabi tiba-tiba beruban, maka Nabi bersabda kepada para sahabat, aku dibuat beruban oleh surat Hud dan kawan-kawannya. Apa yang dimaksud dengan surat Hud? Yaitu ayat 111, perintah tentang istiqomah. Maka Bapak kalau ubannya kok mulai banyak, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan tandanya istiqomah, ya. Ini pentingnya istiqomah. Kemudian ketika ada sahabat datang kepada Nabi minta nasihat, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasul, beritahu aku tentang Islam yang aku tidak perlu minta nasihat kepada orang selain engkau. Maka Rasulullah menasihatinya singkat, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Kata para ulama, kenapa Nabi menasihati sahabat ini dengan nasihat singkat, yaitu nasihat untuk istiqomah? Karena orang kalau istiqomah, dia akan dapat dua kebaikan sekaligus. Dunia dapat, akhirat dapat. Dalam soal dunia, orang bisnis kok istiqomah, bukanya jam 7 pagi, tutup jam 10 malam, maka lambat laun bisnisnya akan berkembang, buka cabang di mana-mana, ya, dan contohnya sudah banyak. Tapi orang bisnis kok sesuai mood katanya. Kalau mood buka, kalau enggak mood enggak buka. Hari ini buka, lalu libur sepekan. Itu kira-kira bisnisnya berkembang apa bangkrut, Pak? Bangkrut karena tidak istiqomah. Ini dalam soal dunia. Dalam soal agama, orang kok istiqomah, maka dia akan sukses. Imam Al-Ghazali mengkisahkan seorang ulama yang bernama Zurarah bin Abi Aufa. Beliau ini ya ulama, ya imam masjid. Setiap hari ngimami di masjid. Maka lihat, kaidah yang dibuat oleh para ulama itu sering terjadi di setiap masa. Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidupnya membiasakan sesuatu, Allah akan akhiri hidupnya di atas kebiasaannya. Maka Zurarah bin Abi Aufa, bagaimana akhir kehidupannya? Beliau mimpin sholat subuh, beliau baca surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Fa idza nuqira fin naqur, fadzalika yauma idzi yaumun asir. Ketika sangkakala ditiup, sungguh hari itu hari yang teramat sulit. Maka beliau pun tersungkur, sujud, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang wafatnya saat sholat, saat sujud, indah apa tidak, Pak? Bahkan saat ngimami kaum muslimin. Apa sebabnya? Itulah rutinitas kehidupannya. Dia istiqomah di atas itu, maka diwafatkan oleh Allah di atas kebiasaannya. Dan di akhirat, orang istiqomah itu dijamin surga Allah.
ayatnya kita sering dengar, ayat 30 surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, lalu dia istiqamah, maka malaikat turun, malaikat memberi kabar gembira. Ya, kapan, Pak? Ketika sakaratul maut, malaikat memberi kabar gembira, Allah takhafu, kamu tidak perlu takut. Maksudnya takut menyongsong kehidupan setelah kematian. Wala tahzanu, tidak perlu sedih. Allah sudah menjamin kecukupan atas keluarga yang kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Jadi memelihara ketakwaan caranya adalah dengan istiqomah. Ini pertama. Kedua, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita memelihara ketakwaan kita kepada Allah? Yaitu dengan al-khawfu min adami qabulil amal. Menghadirkan perasaan takut amal kita tidak diterima oleh Allah. Orang-orang yang beriman itu selalu merasakan perasaan seperti itu. Takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka di ayat 60 dan 61 surat Al-Mu'minun yang saya baca di muqaddimah tadi, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman itu karakternya, mereka setelah memberikan apa yang mereka berikan, sudah infak sedekah, sudah khatam Quran, sudah qiyamul lail, sudah zakat, infak sedekah, sudah puasa sebulan penuh, bahkan sudah haji, sudah umrah, tapi hatinya masih takut. Apa sebabnya? Karena sadar akan dikembalikan kepada Allah. Itulah karakter orang yang beriman. Para nabi karakternya seperti itu, orang-orang soleh terdahulu karakternya seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak ada yang meragukan kualitas ibadah beliau, terutama di bulan Ramadan. Tapi begitu Ramadan selesai, Nabi masih berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'alhu akhira ahdi bisawm fa in ja'altahu akhiran faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, jangan engkau jadikan Ramadan ini kesempatan terakhirku untuk puasa. Kalau memang engkau jadikan ini kesempatan terakhirku, maka jadikan aku termasuk orang yang meraih rahmat-Mu. Jangan engkau jadikan aku termasuk orang yang terhalang dari rahmat-Mu. Ini Nabi masih khawatir tidak dirahmati Allah. Bagaimana para sahabat? Ya, para sahabat generasi terbaik, tidak ada yang meragukan kualitas ibadah mereka, terutama di bulan Ramadan. Bahkan saking semangatnya itu sampai ditegur oleh Nabi. Di salah satu malam Asyrul Awakhir, Nabi mendapati ada tali terikat dari tiang ke tiang yang lain di Masjid Nabawi. Maka Nabi bertanya, "Ma hadzal habl?" Ini tali apa? Untuk apa tali ini? Kan gak mungkin orang buat jemuran di masjid, Pak. Maka sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, hadza hablun li Zainab ta'allaqat bihi hina fatarat." Ya Rasul, ini tali milik Zainab. Zainab itu pegangan tali ketika dia kelelahan sholat. Jadi sholat saking lamanya, lama-lama ngantuk. Maka pegangan tali supaya tidak roboh.
Semangat seperti itu bagus apa jelek, Pak? Bagus. Tapi ditegur oleh Nabi, liyusalli ahadukum inda nasyatih fa idza fatara falyarqut. Hendaknya salah satu kalian sholat itu kalau masih kuat. Kalau sudah enggak kuat ya istirahat, ya. Ngaji seperti ini, Pak, enggak boleh lama-lama, ya. Kalau sudah waktunya azan Isya ya ditutup, ya. Kalau saya paksakan, ini karena Bapak habis ditarbiyah Ramadan sebulan penuh, imannya naik, maka kali ini ngaji kita spesial sampai jam 12 malam. Wah, Bapak pulang dari sini taubat nasuha semuanya, ya. Begitu spiritnya sahabat sampai ditegur Nabi. Tapi sekalipun ibadah mereka luar biasa, di malam takbiran mereka banyak bersedih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, hal min maqbulin fanuhanni wa hal min mahrumin fanu'azzi. Siapa di antara kita yang ibadahnya diterima Allah, biar kami beri ucapan selamat. Tapi siapa di antara kita yang ibadahnya ditolak oleh Allah, biar kami bertakziah, biar kami berbelasungkawa. Ini zamannya sahabat. Kita mundur ke belakang, zamannya ulama. Para ulama itu di malam takbiran mereka banyak bersedih. Apa sebabnya? Ramadan sudah selesai, tapi mereka belum tahu amal diterima apa tidak. Maka mereka banyak sedih. Sebagian mengingatkan, hadza yaumu farahin wa surur. Ini kan hari bergembira, ini hari raya. Kenapa pada sedih? Maka mereka menjawab, laqad shadaqtum. Yang kalian katakan itu benar. Walakinnana ibadun amaronallahu lina'mala lahu amalan fala nadri ayuqbalu minhu amla. Tapi kami ini hanyalah para hamba, diperintahkan oleh Allah untuk mengukir amal di jalannya, dan kami tidak tahu amal itu diterima atau tidak. Zamannya ulama, kalau ada orang kok tertawa terbahak-bahak di malam takbiran, ya, saking gembiranya, baju lebaran sudah satu lemari, ya, kendaraan sudah baru, ya, dompet sudah tebel, THR baru saja turun, maka saking gembiranya tertawa terbahak-bahak. Itu di zaman ulama diingkari, padahal cuma tertawa. Apalagi kalau seperti kebiasaan kita nyalain petasan, ya, pesta, seolah-olah surga sudah di depan mata. Maka tentu ini diingkari oleh para ulama. Ulama itu mengatakan, in kana yuqbalu minhu fama hadza fi'lus syakirin wa in kana la yuqbalu minhu fama hadza fi'lul khaifin. Kalau orang itu ibadahnya diterima Allah, tidak seperti itu caranya bersyukur. Apalagi kalau ibadahnya tidak diterima Allah, bukan seperti itu caranya takut kepada Allah. Begitu karakter orang yang beriman. Maka orang yang punya karakter seperti itu, kata Allah berikutnya di ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang seperti itulah yang bisa bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalam menjalankannya. Orang kalau punya karakter takut amalnya tidak diterima, dia akan selamat dari penyakit yang sangat berbahaya yang ditakuti oleh orang-orang soleh terdahulu. Penyakit apa? Al-ightirar bil amal, tertipu dengan amal. Baru amal sedikit GR, baru ngaji pertama kali itu pun telat, ya, ngantuk pula. Pulang update status meraih surga Firdaus. Biasanya orang seperti itu cepat putus amalnya, ya, dan GR itu bahaya. Maka Imam Al-Baihaqi
dalam kitabnya Syu'abul Iman, ya, menulis hadis Jabir bin Abdullah. Satu hari Nabi didatangi Jibril. Jibril bercerita, "Inna lillahi abdan min ibadih abadahu khamsami'ati sanah." Wahai Muhammad, Allah punya seorang hamba yang beribadah kepadanya 500 tahun lamanya. Diceritakan rinci dalam hadis itu. Dia mengasingkan diri di pulau kecil di tengah laut. Ukuran pulau itu disebutkan rinci, hanya 30 hasta kali 30 hasta. Satu hasta itu segini, Pak. 30 kali 30 kan kecil. Ya, barangkali lebih kecil dari ruangan masjid kita ini. Di pulau kecil itu ada dua sumber kehidupan. Pertama, mata air yang hanya seukuran satu jari. Kecil, tapi setiap hari memancarkan air yang segar dan tawar. Padahal di tengah laut. Kedua, sumber kehidupan di pulau itu ada pohon delima. Setiap hari menjatuhkan buah yang matang. Maka orang itu tidak perlu susah payah cari makan. Dia cukup makan buah delima, minum air yang segar tadi. Sisanya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah 500 tahun lamanya. Dia berdoa, "Ya Allah, jangan engkau wafatkan aku kecuali dalam keadaan sujud." Diijabah oleh Allah. Ibadah 500 tahun, wafat saat sujud. Itu amal kecil apa amal besar? Amal yang sangat besar. Kemudian kata Jibril, Allah bangkitkan dia. Allah berkata kepada malaikat, "Adkhilhul jannah birahmati." Masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. 3 kali Allah mengatakan itu, 3 kali pula dia menolak. Dia menjawab, "La ya Rabb, bal bi amali." Tidak ya Allah, cukup dengan amalku. 3 kali dia mengatakan itu. Maka Allah kemudian berkata, "Qais bi amalihi wa bi ni'mati alaih." Timbang amal dia, bandingkan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya. Maka akhirnya ditimbang. Ini ibadah 500 tahun, wafat saat sujud. Ini nikmat-nikmat Allah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan, kaki yang sehat, nikmat makanan, minuman dan seterusnya. Ternyata Pak, begitu ditimbang, ibadah yang 500 tahun, wafat saat sujud, tidak lebih berat dari sekedar nikmat mata bisa melihat. Maka Allah berkata, ternyata amalmu enggak seberapa dibandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu. Masukkan dia ke neraka. Baru dia sadar. Dia kemudian berkata, "Ya Rabb, adkhilnil jannah birahmatik." Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Maka Allah kemudian mengajaknya merenung. Siapakah yang menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada? Engkau ya Allah. Siapa yang memberimu umur panjang sehingga engkau bisa ibadah 500 tahun lamanya? Engkau ya Allah. Kamu tinggal di pulau itu seharusnya air asin, tapi ada satu mata air yang segar tawar. Setiap hari kamu minum darinya. Dari mana itu? Dari engkau ya Allah. Di pulau itu ada pohon delima, setiap hari menjatuhkan buah yang matang untukmu, sehingga kamu tidak perlu susah payah cari makan, nggak perlu mancing, kata Pak Rino. Ya. Dari mana itu? Darimu ya Allah. Maka
dia pun sadar dia bisa beribadah kepada Allah 500 tahun itu karena dirahmati oleh Allah. Allah kemudian merahmatinya, Allah mengampuninya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Jadi GR itu bahaya. Maka jangan GR, Pak. Ya. Ibadah kita sebanyak apapun tidak akan pernah bisa menandingi banyaknya nikmat Allah dalam hidup kita. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita memelihara ketakwaan kita kepada Allah? Yaitu dengan al-mujahadatu fi talabil afwi minallah. Bersungguh-sungguh mencari ampunan Allah. Nikmat ampunan itu nikmat yang istimewa. Makanya kenapa Ramadan menjadi bulan paling istimewa, karena di dalamnya Allah bentangkan ampunan seluas-luasnya. Dan nikmat ampunan ini nikmat yang dinantikan generasi paling istimewa, yaitu para nabi. Para nabi semuanya mengharap ampunan Allah. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Ibrahim, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi para nabi semuanya mengharap ampunan Allah. Mereka orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya. Cita-cita mereka itu meraih ampunan Allah. Makanya ulama seperti Yahya bin Mu'adz menyimpulkan, laisa bi'arifin man lam yakun ghayatu amalihi minallah al-afwa. Bukanlah orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya, yang tujuan dari ibadah-ibadahnya kepada Allah bukan mencari ampunan Allah. Ya. Orang sholat sekedar pengen kaya, orang puasa ya pengen sakti mandraguna, ada apa tidak, Pak? Ya. Orang zikir ini itu supaya disukai banyak gadis. Itu bukan orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya. Orang yang mengenal Allah dengan sebenarnya motivasinya meraih ampunan Allah. Maka di antara cara meraih ampunan Allah itu memakmurkan masjid. Ya. Memakmurkan masjid ini bukan amaliyah Ramadan saja. Ini penting untuk disampaikan, karena masyarakat kita memahami memakmurkan masjid itu nunggu bulan apa, Pak? Ramadan. Begitu Ramadan sudah berlalu, tidak lagi datang ke masjid, masjid kembali sepi. Memakmurkan masjid ini sebab kita meraih ampunan Allah. Maka dalam hadis, man tatahhara min baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyuaddiya fariidatan min faraidillah kanat khutwatahu ahaduhuma tahuttul khataya wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa yang berwudu di rumahnya, ya. Maka Bapak kalau ke masjid wudu di rumah, mengamalkan hadis, lalu berjalan ke masjid, ya. Kalau rumahnya enggak seberapa jauh, jalan dalam rangka mengamalkan hadis. Tapi kalau jauh ya enggak apa-apa naik kendaraan, atau uzur kurang sehat enggak apa-apa naik kendaraan. Tapi kalau sehat wal afiat, rumah dekat, masjid kelihatan,
jalan kaki dalam rangka mengamalkan hadis. Dia ke masjid dalam rangka menunaikan sholat fardu. Jadi hanya sholat fardu saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apa yang dia peroleh? Kata Nabi, maka dua langkahnya. Yang satu menghapus dosa, yang satu meninggikan derajat. Betapa banyak dosa kita dihapus Allah, derajat kita diangkat Allah dengan datang ke masjid. Cuma sholat. Bagaimana kalau ada amal yang lain? Maka pahalanya lebih besar. Seperti duduk di majelis ilmu, pahalanya besar. Kata Nabi, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu fa ajruhu ka ajril haji tamman hajjatuhu. Siapa yang berangkat ke masjid, tidaklah dia berangkat kecuali dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka pahala yang dia dapatkan seperti berhaji ke Baitullah, sempurna hajinya. Makanya semua yang hadir saya doakan mendapat pahala seperti haji ke Baitullah, ya. Bapak kalau sekarang daftar haji, hajinya reguler, Kabupaten Bekasi ini waiting listnya berapa tahun, Pak? Berapa? Ya. 2 tahun lalu sudah 30, Pak. Ya. Jangan-jangan sekarang sudah lebih. Ya. Kalau umur sudah 70, berarti umur berapa berangkatnya, Pak? Kalau masih hidup, ya, maka kita bisa dapat pahala haji setiap hari. Gimana caranya? Datang ke masjid ngaji, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita memelihara ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan al-hadru minal iksar fil umuril mubahat, menghindari terlalu menyibukkan diri hanya dengan perkara mubah. Ya, mubah itu artinya boleh, halal. Tapi hanya menyibukkan diri dengan yang mubah-mubah, ini tercela. Generasi terbaik, generasi sahabat, mereka menghindari itu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, nahnu qaumun natruku sab'ina baban minal halal makhafata babin wahidin minal haram. Kami ini kaum yang meninggalkan 70 pintu kehalalan karena takut terjatuh pada satu pintu keharaman. Umar bin Khattab senada dengan perkataannya Abu Bakar, kunna qauman nada'u tis'ata a'syaril halal makhafata an naqa'a fil haram. Kami ini generasi yang meninggalkan 9 dari 10 perkara yang mubah. Ada 10 perkara mubah, yang 9 ditinggal, hanya 1 yang dikerjakan. Apa sebabnya? Khawatir terjatuh ke dalam yang haram. Kenapa? Jangan menyibukkan diri hanya dengan yang mubah, ya, supaya tidak terjatuh ke dalam yang haram. Perkara yang haram itu tidak datang tiba-tiba, tapi ada muqaddimah-muqaddimahnya, dan kebanyakan muqaddimahnya itu perkara yang mubah. Saya kasih contoh, Pak. Ghibah halal apa haram? Haram, jangan ragu-ragu. Ghibah haram. Apakah ghibah itu datang tiba-tiba? Orang datang kemudian ayo kita buka majelis ghibah dengan baca basmalah. Apa begitu, Pak? Ya. Enggak mungkin tiba-tiba ghibah. Pasti ada muqaddimah-muqaddimahnya. 5 menit pertama nanya kabar, ya. 5 menit kedua
kabar kawan-kawannya, ya. Begitu sudah ngobrol 2 jam, baru aib orang dibahas satu persatu sampai khatam, ya. Jadi muqaddimahnya itu kebanyakan perkara yang halal, perkara yang mubah. Contoh yang lain, Pak. Era teknologi informasi seperti hari ini, buka medsos, itu halal apa haram? Halal, ya. Tapi coba, kalau Bapak dari sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari sibuk dengan medsos, itu lama-lama akan terjatuh ke dalam yang haram, ya. Maka spirit ketakwaan itu spirit kehati-hatian. Takwa itu maknanya hati-hati, ya. Ini yang keempat. Terakhir yang kelima, bagaimana kita memelihara ketakwaan kita, yaitu dengan ghaddul basar, ya, menjaga pandangan. Menjaga pandangan ini penting. Kata Imam Ibnul Jauzi, "Idzam tathalta ala ma umirta bihi min ghaddil basar, salimta min afatin la tuhsa." Kalau kamu mentaati perintah yang diberikan kepadamu berupa ghaddul basar, menjaga pandangan, niscaya kamu akan selamat dari keburukan-keburukan yang tidak terhingga. Sebaliknya, orang kok matanya tidak terjaga, ya, kata orang mata keranjang, dia akan terjatuh dalam keburukan-keburukan yang sangat banyak. Dan Imam Ibnul Jauzi mengkisahkan dalam kitab Zammul Hawa, kisah seorang muadzin di kota Baghdad, ya. Baghdad hari itu pusat peradaban Islam. Ada muadzin di kota itu namanya Salih, ya. Kalau ada kesamaan nggak disengaja, Pak. Memang begitu kata Imam Ibnul Jauzi. Nama muadzin itu Salih. Kalau diterjemahkan orang yang baik artinya. Tapi ternyata akhlaknya tidak sesuai dengan namanya. Akhlaknya nggak baik. Zaman itu orang kalau azan itu harus naik ke menara dulu, karena belum ada sound system. Maka dia pun naik ke menara. Dia kumandangkan azan. Harusnya setelah azan ngapain, Pak? Masuk ke masjid, ya, sholat sunnah qobliyah. Tapi muadzin ini tidak. Habis azan dia malah cuci mata. Dia tengok, ya, ada gadis cantik jelita tidak jauh dari masjid, terlihat jelas dari menara. Gadis itu beragama Nasrani. Maka muadzin itu begitu turun dari menara, bukannya masuk ke masjid, malah masuk ke rumah gadis itu, ya. Maka waspada Pak Ketua DKM, kalau ada muadzin habis azan hilang, ya. Hati-hati, Pak, jangan-jangan kecantol tetangga. Dia memaksa masuk rumah wanita itu. Dia berkata, in wafaqtini wa illa qataltuki. Kamu turuti aku, kalau tidak tak bunuh kamu. Wanita ini heran. Dia tinggal di Baghdad sudah bertahun-tahun. Dia dapati kaum muslimin itu orang yang amanah. Kok ada satu manusia yang tidak amanah? Maka dia bertanya, antum ashabul amanat, fama hadhil khiyanah. Kalian kaum muslimin terkenal manusia-manusia yang amanah, kenapa kamu khianat? Laki-laki itu sudah tidak peduli lagi, ya. Hatinya sudah dibutakan nafsu kepada wanita itu. Maka dia terus memaksa wanita itu.
Akhirnya wanita ini memberi syarat, ya. La, kata dia, aku tidak mau. Illa antatruka dinak, sampai kamu mau murtad, meninggalkan agamamu. Anehnya Pak, muadzin ini seketika rela untuk murtad. Begitu orang kalau hatinya sudah buta. Dia berkata, ana bari'un minal Islam wa mimma ja'a bihi Muhammad. Saksikan, aku keluar dari Islam, aku terbebas dari Islam dan syariat yang dibawa Muhammad. Wanita ini masih enggak percaya. Barangkali kamu mengatakan itu karena cintamu yang buta kepadaku. Nanti setelah kamu mendapatkan aku, pasti kamu akan masuk Islam lagi. Syarat kedua, kamu makan ini daging babi, ini khamr. Anehnya muadzin itu tanpa ragu sedikit pun langsung makan daging babi sampai habis, minum khamr sampai habis. Seketika dia pun mabuk. Kata wanita itu, kamu tunggu sebentar, ayahku sebentar lagi pulang, dia akan menikahkan kita. Kamu tunggu saja di atap, ya. Maka muadzin yang mabuk sempoyongan naik ke atap, kepleset, jatuh, meninggal dunia. Rugi apa tidak, Pak? Kemudian ayah gadis itu pulang. Gadis itu menceritakan apa yang dia alami. Sang ayah marah karena tahu putrinya hendak dilecehkan. Maka sang ayah menyeret jasad muadzin, mencampakkannya di tempat sampah. Bayangkan, seorang muadzin, ya, profesi ahli surga, tapi mati dengan hina. Sudah murtad, makan daging babi, minum khamr, dicampakkan di tempat sampah. Semua itu diawali dari apa, Pak? Tidak menjaga pandangannya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dipelihara ketakwaan kita oleh Allah hingga akhir hayat kita, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.